Sandro, Dosan. Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena akan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oke, Mas Sandro. Kapan next time janjian bisa ke rumah Mas Sandro? Tapi hari biasa, Mas Sandro. Tapi hari biasa. Aku cuman kabari aja. Soalnya Oke. Soalnya ini tadi ada telepon. Saya bukan suruh sih, masih mau nanya-nanya orang buat persiapan bikin videonya. Pak Menteri mau datang ke sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana? Nggak cerita aja sekarang. Cerita Mas Sandro mumpung si my boss keluar semua. Gimana? Sama cerita aja. Aduh, pengalamanku di sini aku 5 tahun pas sekarang Mas Sandro. Siap. Tapi majikan kalau sudah diikutin selama lamanya itu bukan tambah kita dihargai, tambah gimana ya Mas Sandro ya. Luwe ngalah. Luwe sabar, tapi sabar itu kan kadang wong ono batese Mas Sandro. Iki mah aku protes nang bosku. Siap. Aku bilang gini, Pak, mbok awakmu tuku CCTV, beliau CCTV karena kamu sendiri, aku takut kamu gak percaya sama aku. Kalau nenekmu di rumah gimana nanti dipikir aku ini bagaimana merawat dia, nanti aku dipikir yuk toy goy hapok goy, aku bilang gitu sama dia. Aku bilang sama oke, awakmu beliau, aku gak apa-apa, masih kamu melihat aku mainan HP atau gimana apa namanya itu dijagakan sama ibumu, terus ibumu itu gimana di rumah, nanti kamu biar tahu sendiri, cek setiap hari, aku bilang gitu sampean. Sebenarnya aku itu pengennya gimana Mas Sandro ya, kepingin ngebreak tapi aduh gimana ya, solusinya itu gimana Mas Sandro. Mbokku itu ngeyel suruh apa namanya nutuk nos tahun kas gitu, tapi aku kadang-kadang aku menghadapi orang tua ini kayak wes kesel loh Mas Sandro. Sebenarnya aku nggak mau itu ya, nggak mau tak ambil pusing Mas Sandro ya, tak pikir dia nenekku sendiri, tapi dia kalau ngomong itu langsung menyayat hati. Aku pakai anting-anting itu loh Mas Sandro, pakai yiwang gitu ya. Katanya aku itu pakai yiwang banyak kemnya. Aku kan ya laporan sama dadaku, Bo, aku pakai gini tuh gak boleh. Terus gitu aku pakai gelang yang kita kan di rumah kita kan ini itu loh yang 3 warna itu, merah, putih itu loh, hitam. Pakai itu juga diomongin gak boleh, ya Allah. Terus aku bilang gini, Dadai, aku bilang gitu, aku di sini itu gak pernah keluar, jadi aku kepingin ciki hoi something, ciki yauti yu meama, yauti yu itu hoi kwa, aku bilang gitu. Oke. Normal. Gak normal bu. Oh, gak normal. Gak normal. Soalnya aku bilang tadi wis tahu wis aku nggak, wis intinya aku wis kesel deh gini, mari ngono aku juga nggak pernah keluarku cuma apa namanya tuku pembalut itu loh kok tuku pembalut dapat orang bukan dayi sang toa tuku pembalut. Tak kira nih sampean metune tuku pembalut ae. Enggak, kalau aku diajak ke mana itu, ke rumah sakit itu nanti sekalian, kalau dia ke supermarket aku sekalian beli gitu. Kok ini aku sendiri, jadi aku apa yang aku butuhkan aku itu langsung beli sendiri. Terus gitu ya aku ya makanan di sini. Bosku, oke, bosku fan aja ya, api-api wae, tapi masalah panganan ini kok ya namanya orang Hongkong ya, kalau bisa ngirit ya ngirit ya. Namanya kita loh ya, namanya kita ini orang kerja di sini sudah 1 bulan, gajinya gitu, kita kan pengennya makanya yang enak, maksud kita sendiri lah ya. Yoi. Tapi gimana ya, katanya kita itu
tim yo nggak saijin. Nah saijin aku dewe loh, aku bilang gitu, mahal lewat jin lo. Aku cuma bilang kalau kamu ke pasar aku nggak usah dibeliin daging ini bla bla bla, nggak usah, aku bilang gitu. Beliin itu apa namanya manisa itu aku sudah cukup. Aku bilang aku tak suruh ngirimin dari Indo itu apa namanya kunci kencur itu nanti tak buat sayur asem kan enak kok. Iku loh aku muncul aku. Dan satu lagi kok beras 8 kilo jadi berapa bulan kok? Jadi 1 bulan 14 hari. Bayangkan kok 8 kilo kok. Oke. Nah itu wis anu ya wis apa namanya telah kesepusing ngono, tapi saiki masalah kerjaanku intinya wis pokoknya kudu kuat mental lah di ini kok. Bukan majikan sing dieloki tambah kita dikasihani itu tambah ndak, bukan minta dikasihani ya kok ya. Nggak. Mau cerita gitu kita, aja. Mau cerita. Siap. Intinya buat mbak-mbaknya ya yang mau kesini pokoknya kuat-kuat no mental DC, ojo mental strawberry, pokoknya bener kita itu rezekinya dewe-dewe ya gue ya, apa namanya adaptasinya sendiri-sendiri. Tapi kalau nggak kuat-kuat mental namanya orang Hongkong saat itu how fun, how chow. Terus gitu kok pengalaman saya di sini, bosku ini terlalu posesif dengan namanya COVID. Dia itu kalau pulang kok ya takut nanti dia sendiri bawa virus. Terus nanti kalau kipas itu ya tahu juga itu katanya nanti kuman angin dari luar itu nanti masuk ke badan dia kumannya. Bayangkan gimana kalau punya majikan kayak gitu itu ayo kok. Ya. Nah, masalahnya aku ya namanya aku ini ya orangnya berharap sih nggak berharap banget sih gue ya, cuma namanya orang kalau rezeki ya gue ya sih. Nah, satu aku mau tanya sama Koko. Aku kan waktu di sini kontrak ketiga ini kan aku nggak ada perjanjian sama bosku long service kan ya. Cuma bosku itu ngomongnya kamu tambahin $500 per bulannya tiap gajian. Gajiku standar kok di sini 4630 ya. Nah terus gitu andai nenek meninggal kan, neneknya sekarang namanya nenek kan ya nggak tahu kok kapan kita itunya ya, namanya orang ya maunya sih panjang umur ya kok ya. Tapi namanya kalau orang cerewet itu kayak mati kok. Lek wong sing sabar, sing loman iku glis mati, tapi lek wong sing medit cekit, aduh koyo putra wali ora mati-mati. Nah, andai gue ya, kan aku disuruh bosku ini finish kan tahun depan ini bulan 6 ini kan finish 6 tahun. Berhak nggak sih kok aku nanyain long service sama dia? Berhak nggak sih aku nanyain long service sama dia? Butuh duit berarti? Mbak Yul ya jangan ngono, Mbak Yul kok kape yo butuh duit lah. 18 sewu lo kenal lah tak gawe tuku sepeda Scoopy Mbak Yul. Ya. Oke. Nanya. Itu kalau bisa harus, bukan boleh apa tidak. Nanya itu harus. Nanya kan nggak apa-apa. Tapi kalau ngasih dan tidak itu syarat dan ketentuan berlaku, term and condition. Jadi gitu Mbak, long service itu term and condition. Mungkin tahunnya sampean sudah cukup, ya kan? Terus kalau dia meninggal, ya kan? Nah sekarang yang tanda tangan si mbahnya atau anaknya? Anaknya Bu. Nah kalau yang tanda tangan anaknya ini masih abu-abu antara dapat dan tidaknya. Gitu. Kecuali dia sudah ngomong, Yudan, si mbah si Bobo udah meninggal, kami nggak butuh lagi sama sampean boleh keluar. Nah itu baru wajib. Itu baru jadi wajib. Gitu. Tapi kalau misalnya dia mau pakai sampean,
Sampean didiamin terus ngurusi omahe dhek, terus dipindah apa yang biasa nih karo mbah ngene, terus dipindah alamat. Itu pasti pikiran mereka supaya mereka tidak mengeluarkan long service. Jadi begitu, Mbak. Oh, begitu. Jadi kondisinya begitu. Kalau dia meninggal dan majikan nggak butuh, baru. Karena ini yang tanda tangan adalah anaknya, bukan mbahnya. Kalau yang tanda tangan mbahnya, berarti anaknya sebagai ahli waris harus bayar sampean. Oh, gitu. Otomatis gitu loh. Otomatis karena yang tanda tangan mbahnya. Jadi di sini keperbedaannya. Makanya kadang-kadang orang-orang yang sudah terlanjur tua itu mesti anaknya yang tanda tangan, yang ngurusin. Bukan karena long service ya karena sing nom lah sing kena dijak omong. Nah, sampean wis cerita banyak keluh kesah. Kira-kira aku butuh sampean butuh ngrungokno ganti aku apa ora? Nek sampean Ya iyalah kok. Oh ya wis. Jadi gini. Soalnya kan aku Aku tak mulai ya. Ini jadi begini, Mbak. Mereka meng-hire kita ngejeng awake dhewe itu supaya kita mau mengikuti aturannya mereka. Prinsip ya. Prinsip karena bagaimanapun kan awake dhewe iki ngenger. Cara kasarane wong Jawa ngenger. Bedane nek ngenger kan gak dibayari, cuman diwehi mangan, diwehi panggon. Nek orang Jawa kan kayak gitu dulu. Ngenger karo Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Kalijaga. Ngenger karo Adipati Dolken atau Adipati Sopo ngono kan. Nah, itu kan karena kita uripe susah. Tapi kalau di sini kan kita kerja. Jadi kerja itu dibayar. Jadi istilah ngengernya tadi itu sudah jadi hilang. Kita sudah tidak mengabdi lagi. Tapi kita bekerja. Nah, bekerja itu pasti harus mengikuti sing duwe pekerjaan kan. Logikanya berpikir itu begitu. Nah, kalau sampean merasa semakin tua sampean ngikuti kewarasan berpikir sampean nggak masuk. Jadi nek sampean jek tetep waras, sampean gak melok ngedan, maka yang terjadi seperti ini. Duh, lah kok iso? Lah aku ngedane kudu piye? Yo ngedan moto picek kuping budek. Nek sampean iki jek butuh. Gitu. Yo kan, adewe duwe moto kena ndelok, duwe kuping iso ngrungokno. Nek awake dhek gak gawe moto karo gak gawe kuping, artine kan ngedan. Nah, iya kok. Nek sampean gak ngedan, musuh mbah sing logika berpikirnya itu sudah gak normal dan sampean make ukuran normal. Piye rasane terusan? Piye asile? Mane wong nang rumah sakit jiwa ini gak melok gendeng, dhek dhewe sing gendeng. Sing waras dadi melok gendeng. Ngono lho, Mbak. Jadi mau gak mau sampean harus berperan atau menjadikan diri sampean itu orang baik menjadi orang gila. Orang gila yang baik maksudnya gitu loh. Enggak serius ini. Ini persoalan mental ya, Mbak. Ini persoalan kok bener kok. Iya, ini ndak bisa. Kondisi dan situasi kayak gini itu menurut saya membiasakan kita tidak berpikir, membiasakan kita emble. Itu nggak bisa kalau sampean asline wonge gatekno terus gemati, tapi sampean tiba-tiba berubah untuk cuek, nggak peduli. Itu kan nggak segampang cangkemku ngomong, ngono lho, Mbak. Iya kok. Nah, maka dari situ pertanyaannya adalah sampean ini saya butuh duit apa ora? Nek sampean butuh nek sampean merasa butuh ya sampean coba merubah karakteristik sampean untuk agak lebih tidak sensitif gitu. Wis dianggap wong gendeng lah ya wis wong jenenge wong gendeng kok piye. Nek aku kudu piye ngadepi wong gendeng. Tapi nek sampean ngerasa bahwa ada jalan lain dari sini yang membuat saya tetap bisa dapat rezeki, ya sampean boleh ambil pilihan itu gitu loh. Gitu ya. Di Hong Kong banyak majikan. Jadi di Makau banyak majikan. Karena kita nggak ngerti ya, Mbak. Nggak ngerti ya. ADWE pingin nang kene sik butuh duit akeh. Kadang nang Indonesia iku ya iso lho arep-arep. Sampai awan isuk sore bengi ngarep-ngarep sampean mulai, sampai dhek berdoa. Dhek gak ngomong ambek sampean kongon pengin mulai tapi dia berdoa karo Gusti Allah akhirnya uripe sampean didadekno koyo ngono. Karena enek sing berdoa di rumah sana. Kepingin sampean
kangen ibuke misalnya. Mbok kangen bae, sampean wis duwe putu apa gurung, wis duwe anak apa durung, wis duwe bojo apa durung. Jadi faktor-faktor seperti itu kadang nggak masuk di akal kita. Tapi kan bisa jadi. Bisa jadi bisa jadi orang-orang wong tuane sampean yang terdekat di sana pun berdoa kapan ya anakku mulai, aku kok kangen. Siapa tahu suatu ketika dia nyambat. Meneng-meneng terus nyambat. Lah ya wis terus akhirnya mumet. Mbak, itu kalau yang sudah tidak sangat sulit di logika itu bisa seperti itu. Kalau yang di logika tadi ya itu tadi, umurnya dia semakin tua, semakin ngalem, semakin koyo arek cilik, semakin gapleki, semakin ngomong sak jeplake, ora katik dipikir karo uteke. Mbak. Jadi semuanya tergantung dari sampean. Sampean mau mengikuti alurnya dadi melok ngedan, cik tetep waras apa ya wis lah. Nek caramu ngedan ya wis tak eloki, aku ya kudu ngedan. Nah, kalau sampean kayak gitu ya monggo. Dalam artian sekali lagi ya ngedane itu ya kayak cuek gitu loh. Ngomong ngomong dhek iki gak usah dilebokno nang intil-intil gitu. Ati. Ora, kapi enek nang ati, nang intil-intil ae. Intil-intil. Aduh kok tenan kok. Loh iya, terus sampean merasa nggak punya libur ya itu sudah depresi yang bertumpuk. Makanya terus akal pikiran sehat sampean itu ndak terima. Iya, nek dipikir karo akal sehat ndak bakal terima. Tapi nek sampean mikire gak karo kesehatan ya wis. Supaya kan ada. Sampean ngerti kan, wong edan niku kan kadang-kadang angel kena penyakitnya. Iya loh. Wong edan loh ya. Karena dia tahan dengan apapun. Lah lagian orang juga enggak sambat kok, sambat sopo? Coba. Rasakno loro. Lu enggak karena dia edan. Makanya enggak iso sambat. Enggak kok, percaya anjene kok. Bosku sing lanang ki kok ya. Kita orang bertiga, aku, nenek, si Dada itu kena Covid. Dia sendiri yang jadi edan ya, bukan karena edan. Karena dia itu juga Dinang guani titik diulah-ulah ayah osong zela oteng sona mat kamyong gitu, tapi kok dia tidak kena sama sekali kok. Kan ero toh. Terus gitu kalau mandi itu ya panasnya kayak gitu tuh sesap toa tuh apa kok lek adus iku banyu deh itu panasnya difulkan. Kalau keluar kamar mandi itu sampai badannya itu merah semua, ya Allah Gusti. Siapa itu? Pagi tadi bosku lanang, bosku cowok. Oh, dia nggak kena karena dalam pikirannya dia menolak. Oh gitu, tapi dia takut buku. Iya, tapi dia Bukan berusaha. Cong. Ya dia berusaha. Karena kancong yang lha kan sampean ngerti to wong kene karo wong awake dhewe nang sawah bletokan sembarang kalir udan-udan panganan wis dek wingi dingetne dipangan. Nggih. Makanan ceblok dijupuk dipangane kan wis biasa lah wong kene. Hah? Uco Mas. Lah makanya kan sampean wis sebenarnya sampean itu mengerti. Tapi sampean masih menggunakan akal sehat sampean, dadine sampean sing dadi loro. Nah, itu loh kok bener kok ya Allah Gusti. Aku koyo dukun nek sampean bener-bener no. Tenang, pokoknya begitu. Sebenarnya aku itu gimana gue ya? Aku tuh mau melawan, intinya mau melawan diriku sendiri gue ya. Intinya aku salah, ayo nyerah daripada awakmu stres di sini, nggak bisa keluar setiap harinya. Cuma rumah 800 loh kok, bayangkan. Terus gitu dia jarang keluar 24 jam loh dia ada di rumah kok. Apa yang kita kerjakan kok di sini kok. Kalau kita nggak punya refreshing, kita nggak bisa ketemu teman-teman, kita nggak bisa sharing. Aku tuh intinya kalau bosku ada di rumah itu kupingku tak jejeli si handset itu pokoknya dengerin. Kalau Kak Miss Yuni, Mas Andro, pokoknya update yang terbaru tuh langsung tak dengerin gitu. Iya. Jadi ya wes sampean masih waras. Jadi nek semakin sampean masih waras maka sampean semakin sakit. Tapi nek sampean belajar tidak waras ya dalam artian ya sunah lah sak jeplak-jeplake lambemu sunah. Wong anjene kowe ora buk gitu ngono. Apa gini gue ya, intinya kan aku dengerin yang cerita-ceritanya mbak-mbaknya yang di situ yang sampai kabur bla bla bla. Aku
berpikirnya 2 kali di situ kok. Intinya kan aku kesini baik-baik, aku juga ngomong baik-baik karena aku punya hak untuk tidak bekerja lagi dan untuk notice dia pun berhak menotis aku kan bilang gitu sama diriku sendiri. Tapi kok aku dengar ceritanya itu mbak-mbaknya yang di luar tuh halah kok miris temen. Nah, kadang-kala aku yang di sini bosku kan bener dia nggak pernah komplain sama aku kok soal kerjaan, tapi namanya mental ku tenan, aduh ya Allah Gusti, ini bener-bener diuji dengan kementalanku kok aku. Ya makanya bener kayak koko itu ngomongnya, kalau menurut Edan ya nggak melo Edan bisa, kalau nggak Edan ya jo Edan bisa ngono. Kalau nggak mau Edan ya udah pergi dari situ. Nah, kalau mau skip aja. Kalau sampean ya. mau ikutan Edan ya pertahankan. Karena wong edan nek ditanggepi karo waras, sing waras mesti lara ati. Betul banget kok, betul banget. Nah, untuk menghindari lara ati ya melok edan pisan. Jadi kebal namanya itu wisan. Ya hukumnya kan seperti itu toh, Mbak. Sampeyan ngadepi wong normal. Yo, sampeyan normal. Tapi coba dibalik. Sampeyan sing edan, terus aku sing normal. Ya kan? Sampeyan sing edan aku normal. Lah nek aku tetep normal, ya tak rungokno tok ae ora tak bales ora tak waneni, heeh. Bah, wong anjene sowak kok, wong sowak ki piye sih? Wong edan kan bebas. Iya, gitu. Nah, nek sampean wong waras kan ya mesti duwe aturan, duwe tata. Mangane enek istilah wong edan bebas iku lah ya iku. Bener kok. Karena wis gak mikirnya wis gak normal. Jadi semeleh Mbak, masa depannya sampean masih panjang, sampean masih butuh sesuatu. Kalau kesehatan mental sampean nggak terjaga, ya dampaknya nanti ke badan yang lain, ya kena emah lah, kena sing liya-liyane. Karena penyakitnya mbak-mbak itu aslinya ada sumbernya dari pikiran dulu. Tenan kok bener kok ya Allah. Sampean lama nggak cuti juga ya? Aku sudah 5 tahun ini nggak cuti sama sekali kok. Budrek asli ku wis gak iso Mbak. Wis sampean butuh semeleh didelesik, leren, lungguh, tengok-tengok, turu, nglendang, marono sak jam 2 jam tangin neh. Dalam artian begini loh. Masa sampean sing sirkulasinya terus muter itu sampean harus stop dulu, berhenti. Stop itu sit, thinking, orienting, dan planning. Gak apa-apa, kangen-kangenan sik karo anake mulai ngebreak terus gak apa-apa, ketemu bojone dhisik 5 tahun, Mbak. Ojo dipuweksa gara-gara butuh tok ae. Suwe-suwe sampean sing neklek kok. Nek sampean neklek kan repot. Moro-moro udo pinggir dalan kan ya susah to, Mbak. Bener. Tapi Koko ngomong soal anak iki kok ya bener-bener langsung nyeyet nang ati kok ya. Aduh. Ora usah nangis. Ojo nangis. Ojo nangis. Golek serbet sik. Aku iki pas longsam kuwi. Ngono lho. Aduh ya Allah Gusti, begini kok. Ini saiki wis stop lah aku ya dengan keadaanku di sini. Aku pengennya cerita keadaanku di rumah ya aku ya. Double meneh iki masalah. Nang masalah nang omah masalah nih. Kakean masalah uripe sampeanin, Mbak. Mumpung ora tau nukokno aku. Telepon sampean. Ora tau nukokno aku gedang goreng dadi masalah sampean. Ayo ketemu Mbak Yuli, ayo mangan durian bareng. Pengapa namanya itu? Ayo. Seru ta? Lanjut. Wis piye ceritane, Pak? Durene awake dhewe gampang-gampang. Nah, lanjut. Aku iki dulu aku di rumah itu ex Hongkong 5 tahunku di sini dulu aku terus di rumah 8 tahunku terus kerja ke sini ini ya dapat majikan ini ku. Aku dulu di rumah itu baru pulang ya dari Hongkong aku nikah. Aku dari Hongkong nikah terus gitu aku pejuang garis 2 ku. Terus gitu aku positif hamil tapi terus hilang. Tokcer berarti. Hilang itu lho Mas, moro-moro hilang bayine ngono lho. Ya, lanjut.
Lah terus gitu aku hamil lagi anak kembarku, cewek cowokku. Tapi dia tidak bisa bertahan dalam perutku, kok akhirnya aku keguguran harus dikuret. Nah itu karena aku intinya ikut mertua ya, Bu ya. Kerja nggak kerja itu sungkan. Pokoknya ikut mertua itu tidak seindah yang dibayangkan, katanya mertua kaya bla bla bla, oma makrung di pinggir embong. Ternyata itu yang aku rasakan nggak segitu bahagia banget, karena tertekan banget dengan keadaan yang ada di situ. Akhirnya si janinku tidak bisa bertahan, aku akhirnya dibawa ke rumah sakit di Kuretko. Nah terus gitu aku promil lagi kok, sampai aku putus asa. Intinya kalau aku memang benar-benar Gusti Allah memberikan aku anak, ya mudah-mudahan aku cepat hamil. Kalau memang tidak, ya aku pasrah sampai kapanpun aku dikasih, aku bilang gitu. Nah Allah mengizinkan aku kok